Setiap tahun, Indonesia menghasilkan lebih dari 30 juta ton limbah. Sekitar 766 ribu ton diantaranya adalah limbah kain. Berdasarkan data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup, Jawa Timur menjadi penyumbang limbah terbesar di Indonesia. Kota Malang sendiri menghasilkan lebih dari 356 ribu ton dengan sekitar 6.400 ton berupa limbah kain. Jadi kenapa kita bikin konsep zero waste? Karena supaya limbah potongnya sedikit dan harga jualnya jadi bisa lebih murah. Karena kain yang kita bikin hampir semuanya terserap jadi baju. Selamat pagi, kenalkan nama saya Viko. Saya adalah owner dari Hamparan Rintik, sebuah bisnis fashion yang ada di daerah Malang. Lokasi kami ada di daerah Dinoyo, Kota Malang. Kami berdiri dari tahun 2017. Apa yang kami lakukan, semuanya kami lakukan di bidang fashion, mulai dari bikin kain, ada batik, ada ecoprint, ada shibori, dan berbagai macam outer yang konsepnya zero waste. Hamparan Rintik diambil dari kata batik, artinya babaran titik, kumpulan ide, kolaborasi. Kami mengerjakan banyak hal, kami bikin baju, kami juga bikin kain, dan kami juga menjual experience. Kain yang kami buat mayoritas adalah kain jumputan atau shibori, lalu kami juga bikin batik kuas khususnya. Kenapa dikuas? Karena yang kerjakan adalah teman-teman disabilitas bersama teman-teman tuli yang ada di Malang. Kami kerjasama sama SLB untuk program magang dan akhirnya ada yang kerja ikut kami juga. Terus kami juga bikin ecoprint dan beberapa teknik kriya lainnya. Nah, siapa yang mengerjakan produk-produk dari Hamparan Rintik ini? Teman-teman mahasiswa yang pernah magang di Hamparan Rintik. Dari mana? Dari beberapa kampus yang ada di Malang. Jadi kami ingin bahwa apa yang kami kerjakan dikerjakan sama teman-teman muda yang ada di Malang, termasuk teman-teman tuli, plus nantinya hasilnya akan kembali lagi untuk warga Kota Malang, khususnya kaula muda. Karena selama ini batik atau kain-kain buatan pengrajin itu harganya mahal, sehingga nggak bisa dijangkau sama anak-anak muda. And then the next, kita juga punya workshop atau lokakarya. Workshop kami ada workshop shibori, bikin kain begitu, ecoprint, batik, ada juga workshop menjahit yang tentu polanya zero waste. Kenapa kita bikin workshop? Karena kita pengen edukasinya bisa menyeluruh. Jadi masyarakat bisa menghargai seni dengan lebih baik. Karena produk kami adalah seni terapan yang dikerjakan oleh banyak orang. Selain itu, kami juga punya pameran yang kami lakukan setiap tahun, namanya pameran Jelang Julang. Itu adalah pameran yang melibatkan berbagai macam siswa dari sekolah-sekolah kejuruan dan juga sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Sehingga edukasinya bisa menyeluruh, supaya pengrajin di Malang nggak berhenti di saya, tapi bisa orang lain juga, anak-anak kita bisa ikut produksi juga akhirnya, bisa ikut membuat bisnis juga. Lapangan kerja yang banyak ini mengurangi pengangguran akhirnya. Jadi teman-teman, kami harapkan ketika kenal sama Hamparan Rintik bukan hanya terinspirasi untuk beli produk ya, tapi terinspirasi bisa ikut berbisnis bersama supaya industrinya bisa jadi lebih baik. Kami belajar cara menggunting kain, cara mengukur badan, dan cara melukis di atas kain. Kita bisa belajar banyak hal baru, terutama menjahit. Menjahit kan adalah salah satu hal dasar yang belum tentu Gen Z dan Gen Alpha tahu. Jadi ini bermanfaat banget buat kedepannya. Selama berkolaborasi dengan Hamparan Rintik, saya senang sekali karena di sini anak-anak benar-benar diajari dari awal terkait pembuatan baju. Jadi anak di sini kan membuat vest. Jadi awalnya tuh anak-anak diajari mulai dari membuat sketch di kertas, kemudian membuat pola di baju, mengukur lingkar badan mereka, sampai akhirnya memotong baju, menjahit, sampai akhirnya nanti akan menjadi sebuah baju. Dan Kak Viko, pemilik Hamparan Rintik, itu benar-benar mendampingi anak-anak dengan
teliti, dengan sabar, sehingga anak-anak itu bisa memahami setiap proses pembuatan baju dengan baik. Kami harap bisnis kami bisa jadi wadah kolaborasi banyak pihak, karena menurut saya pahlawan itu bisa jadi seorang pahlawan kalau dikerjakan bersama-sama. Keberadaan Hamparan Rintik ini sangat berkontribusi terhadap ekonomi sosial masyarakat sekitar ya. Terutama kan Kak Viko ini masih muda, kemudian bisa memberi contoh kepada masyarakat bahwa anak muda pun bisa mengangkat sesuatu seni yang itu jarang dilakukan oleh anak-anak muda di Malang. Dan kemudian ketika kami berkolaborasi dengan anak-anak yang masih usia SMP, mereka kan belum terfikir nih dengan apa seni ini bisa dibawa kemana sih, bisa jadi apa saja sih. Nah, dengan keberadaan Kak Viko ini sangat memberi wawasan kepada anak. Oh, ternyata seni itu kalau kita kreasikan, kalau kita benar-benar menekuni bidangnya itu bisa membawa dampak kepada kita. Semoga Hamparan Rintik ini makin dikenal masyarakat luas di Malang maupun di luar Malang, kemudian bisa memberi dampak yang lebih kepada masyarakat, terutama anak-anak muda, supaya lebih mencintai seni dan mengangkat seni menjadi sesuatu yang bernilai. Semoga kita bisa sama-sama jadi pahlawan, semoga kita sama-sama bisa melakukan perubahan, walaupun cuma satu langkah, tapi dikerjakan bersama, insya Allah hasilnya bisa baik untuk banyak orang.